Oke, pertemuan 3 ya. Kita masuk ke materi tentang sistem persamaan linear. Jadi kalau ini mungkin sedikit sudah disinggung ketika SMA ya, tapi ya sedikit saja ya, hanya luarannya saja. Kemudian di sini nanti akan dibahas beberapa teknik untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Ada teknik dengan menggunakan ODE, jadi memang di awal pertemuan itu diajarkan OBE karena ke belakang nanti akan digunakan terus ya. Jadi pastikan OBE kalian itu sudah betul-betul paham bagaimana cara meng-OBE ya. Karena sampai ke belakang, sampai materi di akhir nanti akan selalu pakai OBE. Ya. Kemudian teknik berikutnya adalah dengan menggunakan teknik matrix inverse. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan aturan Cramer untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Oke, kita sedikit review dulu tentang sistem persamaan linear. Ya, sistem persamaan linear itu yang seperti ini ya. Jadi contohnya contoh kasus dalam dunia nyata gitu ya. Misalkan ada perusahaan A membeli satu laptop, ya kita katakan satu laptopnya ini variabelnya kita misalkan sebagai X gitu ya. Kemudian PC-nya itu variabelnya kita misalkan sebagai Y. Jadi bebas ya, kalian bisa memisalkan variabel dengan huruf apapun, mau A, B, C, sembarang ya, X, Y, boleh. Ya, atau biasanya mau pakai X1, X2 gitu juga boleh ya. Misalkan X1, X2, dan seterusnya. Atau pakai huruf yang berbeda-beda juga boleh. Yang penting variabelnya harus berbeda. Kalau sama-sama menggunakan X ya bedakan dengan angka di sini ada X1, X2, X3 dan seterusnya. Nah, di sini dikatakan perusahaan A membeli satu laptop, 2 PC dan harus membayar $5.000. Kemudian jika membeli 3 laptop dan 1 PC, maka harus membayar $10.000 gitu ya. Kemudian kita diminta untuk merepresentasikan masalah tersebut dalam bentuk SPL. Ya, SPL ini sistem persamaan linear. Jadi kita harus bisa menyatakan kalimat ini, ya kalimat cerita ini dalam bentuk kalimat matematika. Karena laptopnya 1, X-nya 1 gitu ya. Jadi X, 1X gitu ya, atau 1X itu bisa ditulis hanya dengan X saja gitu ya. Ditambah PC-nya tadi kita misalkan sebagai Y, jadi plus 2Y sama dengan 5.000. Ya. Kemudian kalau 3 laptop, laptopnya tadi X jadi 3X plus 1 PC berarti Y, 1Y, atau bisa ditulis dengan Y saja, sama dengan ini ya, 10.000. Itu yang dinamakan oleh sistem persamaan linear. Ya. Jadi ini yang saya tandai ini adalah sistem persamaan linear. Nah, untuk kedepannya yang harus kita lakukan adalah menyelesaikan persamaan tersebut. Ya, jadi kita punya dua persamaan, sistem persamaan linear. Kita diminta untuk menyelesaikan. Maksudnya menyelesaikan itu adalah ya, kita punya dua persamaan ini, kemudian dari sini kita harus bisa memperoleh ya dari dua persamaan ini kita harus bisa menyimpulkan, menyelesaikan nilai X-nya itu harus berapa, Y-nya itu juga harus berapa, sehingga memenuhi kedua persamaan ini. Ya, seperti itu. Nah, caranya ya ada beberapa cara gitu ya. Kita bahas dulu ya. Nah, cara yang pertama adalah cara OBE ya. Jadi menyelesaikan persamaan dengan OBE. Caranya adalah kita susun dulu seperti ini ya. Jadi misalkan kita punya sistem persamaan seperti ini secara umum ya, A11X1 ditambah A12X2 tambah seterusnya. Maksudnya ini adalah koefisiennya, ini adalah variabelnya. Kalau misalkan tadi itu X plus 2Y 5.000, 3X plus Y 10.000.
X plus 2Y sama dengan 5.000, terus 3X, Y 10.000. 3X plus Y sama dengan 10.000. Ya. Jadi, misalkan sistem persamaannya adalah seperti ini. Ini secara umum ya, secara umum seperti ini. Karena belum tentu kita mempunyai hanya 2 persamaan saja. Bisa jadi persamaan yang kita punya sangat banyak. Ya, otomatis variabelnya juga sangat banyak. Maka yang saya katakan lagi, kalau misalkan variabelnya itu ternyata sangat banyak, misalkan kalau huruf itu kan hanya ada dari A sampai Z gitu ya. Ternyata kita misalkan butuh variabelnya lebih dari itu gitu ya. Maka biasanya kita gunakan X1, X2 gitu ya. Karena kalau angka itu kan tak terhingga ya, angkanya bisa sampai berapapun dan seterusnya. Biasanya variabelnya seperti ini. Nah, maka misalkan persamaan pertama yang ini, A11X1 ditambah A12X2 dan seterusnya sampai ditambah A1N-XN. Ya tergantung jumlah variabelnya itu berapa gitu ya. Kalau ini berarti kan X ditambah 2Y. Ya, berarti ini 1X1 gitu ya, ditambah 2X2 sama dengan 5.000 gitu ya. Kalau variabelnya kita rubah dalam bentuk X1, X2, dan seterusnya. Persamaan yang kedua adalah 3X1 ditambah 1 gitu ya, X2 sama dengan 10.000. Jadi dari sini A1-1-nya ini A12 gitu ya, B1-nya ini. Berarti ini adalah B2, ini A22, ini A21. Nah, langkah awal untuk mencari solusi persamaan linear, mencari solusi dari sistem persamaan linear dengan OBE, yang pertama itu kita harus menyusun dalam bentuk seperti ini ya, dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk matriks. Jadi yang kita tuliskan dalam matriks yang pertama ini adalah koefisien-koefisiennya ya, A11, A12, A21, A22, koefisiennya. Jadi kalau kita punya sistem persamaan linear seperti ini, maka kita harus rubah dalam bentuk matriks seperti ini. Koefisiennya saja yang ditulis. Belum di-akses ya, sebentar. Oh iya. Oke. Apa tadi? Ya. Jadi yang kita tuliskan ke dalam matriks ini adalah koefisiennya. Berarti 1, 2 gitu ya. Kemudian 3, 1. Kemudian di sini selalu kita tuliskan seperti ini ya. Berarti X1, X2, kemudian B1, B2 berarti 5.000 dan 10.000. Ya. Jadi langkah pertama untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan OBE, langkah pertama adalah nyatakan dulu dalam bentuk matriks seperti itu. Ya, matriks yang pertama, yang ini isinya adalah koefisien-koefisiennya, kemudian di sini adalah variabelnya, dan di sini adalah hasilnya. Ya. Nah, ini yang sudah saya tuliskan tadi ya, seperti ini. Atau kalau variabelnya tadi dalam X dan Y, seperti ini X dan Y, boleh langsung saja tuliskan X dan Y, tidak perlu X1, X2, tidak perlu ya. Sesuaikan saja dengan variabel yang kalian gunakan dalam soalnya. Misalkan kalian tadi di awal men-state bahwa apa tadi, TV ya, atau apa tadi itu X, satu lagi itu Y gitu. Kalau dari awal sudah menggunakan X dan Y, ya di sini yang X dan Y saja. Kemudian kalau menggunakan yang X1, X2, ya pakainya X1, X2. Nah, mengapa sih kok persamaan ini itu bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini? Kenapa? Gitu ya. Ya, kalian bisa cek saja, ya, lihat.
Ini kalau kalian uraikan akan membentuk seperti ini. Coba. Kalau perkalian matriks, ya berarti ini kali ini, gitu ya. Berarti ini kali ini, ya X plus ini kali ini, Y, gitu ya. Hasil perkaliannya. Kemudian lanjut ke baris kedua. Ya, berarti ini dikalikan dengan ini. Kan gitu ya kalau perkalian. Berarti 3 kali X, 3X ditambah 1 dikali Y sama dengan ini. 5.000, 10.000. Dari sini kan kita bisa tahu ya. 2 ya, sorry. 1 kali XX, 2 kali 2-nya. Gitu ya. Dari sini berarti kita bisa tahu ya, baris pertamanya X plus 2Y. X plus 2Y sama dengan ini, sesuaikan baris pertamanya, 5.000. Baris kedua, 3X plus Y sama dengan 10.000. Nah, kan sama ya dengan ini. Gitu. Jadi secara tidak langsung persamaan seperti ini itu bisa juga ditulis dalam bentuk perkalian matriks seperti yang di bawah. Sehingga nanti kalau sudah kita rubah menjadi bentuk perkalian matriks seperti ini, nanti akan bisa kita selesaikan menggunakan OBE, operasi baris elementer. Sampai sini pertanyaan ini. Nah, nanti ya cara menyelesaikannya nanti di akhir, bagaimana caranya menyelesaikan menggunakan OBE nanti di akhir ya. Nah, sekarang kita lihat ke solusi SPL dulu ya, solusinya. Nah, misal seperti ini ya. Persamaannya masih sama seperti tadi, sistem persamaan linearnya masih sama. Ini solusinya itu adalah ya X sama dengan 3.000, Y sama dengan 1.000 itu merupakan solusi SPL tersebut ya. Kenapa kok mereka merupakan solusi dari kedua persamaan ini? Ya karena kalau kita substitusikan ke sana akan memenuhi. Ya, misal ketika X-nya 3.000, masukkan ke sini ya, jadi 3.000 ditambah 2 kali Y-nya 1.000 sama dengan berapa ini? 3.000 ditambah 2.000 sama dengan 5.000, gitu ya. Memenuhi kan? Memenuhi. Nah, tetapi hati-hati harus memenuhi kedua persamaan ini. Tidak boleh hanya memenuhi salah satunya saja, tetapi harus memenuhi semua. Jadi kita perlu cek dulu ya ke persamaan yang kedua. 3 kali 3.000 ditambah Y-nya adalah 1.000. Apakah benar hasilnya 10.000? Kita bisa cek. 3 kali 3.000, 9.000 ditambah 1.000 sama dengan 10.000. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau X-nya 1.000, Y-nya 3.000 itu bukan merupakan solusinya. Karena ya kalau kita masukkan ke persamaannya tidak memenuhi. Ya, kita bisa cek. Ya, kalau misalkan X yang 1.000, berarti cek ke sini dulu ya. Berarti 1.000 ditambah 2 kali 1.000. Berapa ini? 1.000 ditambah 2.000 sama dengan 3.000. Tidak sesuai dengan ini ya. Artinya ini sudah bukan merupakan, sorry, saya salah. Ya, ini di sini Y-nya kan berapa? Y-nya 3.000 ya. Y-nya 3.000. Ya, jadi 1.000 ditambah 6.000 sama dengan 7.000. Ya, jadi harusnya 5.000. Jadi karena tidak sesuai, maka ini bukan merupakan solusi SPL-nya. Gitu ya. Oke. Kemudian, kalau misalkan kita punya suatu SPL, sistem persamaan linear, itu solusinya itu akan ada dua kemungkinan.
Jadi bisa jadi sistem persamaan linear yang kita punya itu dia mempunyai solusi tunggal, bisa jadi juga dia mempunyai solusi tak hingga banyak. Solusi tunggal itu artinya dia hanya mempunyai solusi yang tunggal. Jadi dia hanya mempunyai pasangan X, Y yang tunggal. Jadi misalkan contohnya seperti ini, dia hanya mempunyai satu solusi, yaitu X-nya 3000, Y-nya 1000. Kalau solusi tak hingga banyak, gitu ya, dia punya solusi yang banyak, ya, solusinya banyak. Ya. Artinya misalkan X-nya 10, Y-nya 20, misalkan, itu memenuhi. Kemudian misalkan X-nya 5, Y-nya 10 juga memenuhi. Terus ternyata ada lagi X-nya 0, Y-nya 0, ternyata juga memenuhi, dan seterusnya. Ya. Kalau seperti itu, dia dikatakan mempunyai solusi yang tak hingga banyaknya. Nah, kan kalau waktu SMA untuk menyelesaikan persamaan seperti ini tinggal dieliminasi gitu ya. Tinggal dieliminasi kemudian diperoleh nilai atau hasil ini. Gitu ya. Kan mengeliminasinya gimana sih? Ini 2Y, ini Y, berarti ini kalikan 2 seperti itu ya. Nah, ini kalikan 1. Seperti itu. Jadi ini X plus 2Y sama dengan 5000. Ini berarti kalikan 2 menjadi 6X plus 2Y sama dengan 20.000. Inginnya kita itu menghilangkan 2Y ini, sehingga ini tandanya harus dikurangi agar 2Y min 2Y hilang, 0. Ya. Kemudian X min 6X min 5X, 5000 min 20.000 min 15.000. Sehingga dari sini kita peroleh solusinya X sama dengan min 15.000 dibagi min 5 sama dengan 3 gitu. Nah, setelah itu bisa kita masukkan ke sini, ke salah satu persamaan. X-nya 3000. Jadi 3000 ditambah 2Y sama dengan 5000. Pindah ruas 2Y sama dengan 5000 dikurangi 3000. 2000. Kemudian Y sama dengan 1000. Ya. Ini solusinya. 3000 X 3000 Y 1000. Nah, itu diperoleh dari eliminasi. Ya. Nah, ini kalau persamaan 2 saja ya. Kalau persamaannya 2 saja mudah, bisa tinggal dieliminasi. Tapi tentu dalam dunia nyata tidak tentu tidak hanya 2 persamaan saja ya, pasti akan sangat banyak variabel. Nah, jika kalian ingin menyelesaikan suatu permasalahan, pasti akan banyak variabel yang terlibat di sana. Maka perlu teknik-teknik yang lebih yang lebih bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu persamaan linear. Ya, tidak hanya eliminasi saja, ya, karena kebayang ya kalau persamaannya sangat banyak, variabel yang kita punya sangat banyak. Kalau kita lakukan eliminasi, seberapa banyak eliminasi yang harus kita lakukan? Itu akan sangat banyak, sangat lama untuk menyelesaikannya. Ya, maka kita perlu beberapa teknik, ya, beberapa teknik yang lebih mudah untuk digunakan ketika kasusnya adalah kita mempunyai beberapa persamaan yang sangat banyak, beberapa variabel yang sangat banyak. Oh, satu lagi ya. Jadi ada lagi satu kemungkinan lagi yang terakhir adalah jadi tadi bisa jadi dia mempunyai solusi tunggal, solusi tak hingga banyak. Satu lagi dia bisa saja tidak mempunyai solusi. Contohnya, misalkan saya punya persamaan X plus 2Y sama dengan 5 misalkan. Kemudian misalkan saya punya lagi satu persamaannya lagi,
X plus Y itu sama dengan 4. Nah, ini kedua persamaan ini pasti tidak mempunyai solusi. Ya. Kalau kalian cek ini, kalau misalkan dieliminasi, ini ya kita kurangkan, berarti Y sama dengan 1. Gitu. Kemudian kalau 1 ini kita masukkan ke persamaan pertama, misalkan X plus 2 kali 1 berarti 2 sama dengan 5, X sama dengan 3. Gitu ya. Bentar. Oh, ini ada solusinya deh. Saya salah memberikan contoh. Kalau ini ada solusinya, ya nanti ada ya, ada dua persamaan yang tidak mempunyai solusi. Misal saya ganti dulu soalnya. Misal soalnya adalah X plus 2Y sama dengan 5, X plus Y sama dengan berapa ya? 0 misalkan ya. 0 gitu misalkan. Tuh, ada solusinya nggak ya? Ya, kita coba ya. Kalau kita kurangkan Y sama dengan 5, kemudian X yang 5. Oh, ada juga solusinya. Oh, seperti ini. 2X plus 4Y sama dengan 0. Nah, ini tidak ada solusinya. Ya, bisa kalian lihat. Nah, ini berarti apa? Untuk menyelesaikan ini berarti yang atas kita kalikan 2 gitu ya. Yang bawah kalikan 1. Berarti yang atas kalau kita kalikan 2, 2X plus 4Y sama dengan 10. Yang bawah tetap 2X plus 4Y sama dengan 0. Kalau kita kurangkan, ini habis 0, ini habis 0 sama dengan 10. 10 kurangi 0 kan 0 ya. Nah, ini kan tidak sesuai. Masa 0 sama dengan 10? Kan pernyataan ini salah ya. 0 itu kan harusnya tidak sama dengan 10. Nah, kalau kita mempunyai dua persamaan yang ketika kita eliminasi hasilnya seperti ini, ya hasilnya salah seperti ini, misalkan tidak sama dengan seperti ini, itu pasti dia dikatakan SPL-nya itu tidak mempunyai solusi. Jadi ada 3 kemungkinan ya. Solusinya tunggal, solusinya tak hingga banyaknya, dan yang terakhir adalah tidak mempunyai solusi. Pertanyaan, silakan pertanyaan. Oke. Nah, untuk menentukan solusi dari sistem persamaan linear, kalau misalkan hanya dua persamaan seperti tadi ya, dua variabel seperti tadi kan kita lakukan eliminasi. Sebetulnya selain eliminasi bisa juga kita mencari solusinya dengan cara mencari titik potong dari kedua garis persamaan tersebut. Ya. Misalkan kita punya persamaan 2x min y sama dengan 2. Gambarkan dulu garisnya. Ya, 2x min y sama dengan 2. Plotting titik ya. Kalian coba kalau x-nya 0. Kalau x-nya 0, maka otomatis y-nya harus berapa? Gitu ya. Y-nya harus berapa nih? Berarti kita masukkan 2 kali x-nya 0 min y sama dengan 2. 2 kali 0, 0, min y sama dengan 2, y sama dengan min 2. Jadi nanti kita punya titik 0, min 2. Gitu ya. Soalnya di sini ya, min 2. 0, min 2. Nah. Kemudian coba kalau misalkan sekarang kalau y-nya yang 0. Kalau y-nya yang 0 berarti 2x, 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 sebentar. 2x min 0 sama dengan 2, sehingga 2x sama dengan 2x sama dengan 1. Jadi titiknya adalah 1,0. Cari 1,0 di sini, kemudian hubungkan ke garisnya. Gitu ya. Silakan yang bertanya tadi, siapa? Dawam ya. Kenapa? Ada yang raise hand tadi perasaan.
Saya mau tanya, Bu. Oke, gimana? Biar kita. Ini pemisalannya harus 0 gitu, Bu? Tidak selalu 0. Bebas, terserah kalian. Tetapi mudahnya 0. Tapi kalau tidak 0 ya boleh-boleh saja. Sehingga nanti kalian dapat plotting titiknya berapa, koma berapa. Seperti contoh yang di sini dia tidak menggunakan 0, tapi menggunakan 2. Ya, menggunakan angka 2. Bebas. Pokoknya kalian harus mencari 2 titik, ya, mencari 2 titik. Kalau di sini dia X-nya dimasukkan 2. Bebas, terserah kalian, ya, bebas. Nah, kemudian yang penting 2, ya. Yang penting 2. Substitusikan 2 titik yang berbeda sehingga nanti punya 2 titik yang berbeda. Kemudian kalau sudah, garisnya bisa tinggal dihubungkan saja. Lakukan hal yang sama dengan persamaan yang satunya. Kalau sudah dihubungkan, nanti diperoleh titik potongnya. Ya, kalau ini titik potongnya di sini, ya, dan lihat ini titik potongnya berapa? 2,2. X-nya 2, ini X-nya ya. X-nya 2, Y-nya 2. Sehingga dari sini kita mempunyai solusi X-nya 2, Y-nya 2. Kalau kalian cek dengan menggunakan eliminasi, hasilnya akan sama. Ya, coba. 2X min Y sama dengan 2, X min Y sama dengan 0. Ya. Ini min Y dan min Y ini harus hilang ya, berarti kita kurangkan. 2X min XX, min Y, min Y 0 ya. 2 min 0, 2. X-nya 2, masukkan ke salah satu persamaan, ke sini misalkan. 2 min Y sama dengan 0, jadi Y sama dengan 2. Ya. X sama dengan 2, Y sama dengan 2. Sama ya. Jadi kalian sudah mempunyai teknik yang pertama, eliminasi, kemudian tentu substitusi juga ya. Tentu substitusi juga, eliminasi, substitusi itu kan satu paket ketika SMA ya. Eliminasi dan substitusi. Cara satu lagi adalah menggunakan grafik ya. Jadi menggambarkan grafik dari persamaan tersebut, digambarkan keduanya ya, kedua garis dari persamaan tersebut, kemudian cari titik potongnya. Nah, titik potongnya itu di mana? Itulah hasil dari solusi persamaan tersebut. Nah, karena kita hanya mempunyai satu titik potong, ya, satu titik potong saja, maka dia dikatakan mempunyai solusi yang tunggal. Ya, solusinya hanya satu, ini saja. Dikatakan mempunyai solusi tunggal. Otomatis dia dikatakan tidak mempunyai solusi apabila garisnya gimana? Kedua garis tersebut. Ada yang bisa menebak? Garisnya sejajar. Sejajar, betul ya. Kalau garisnya sejajar, betul sejajar ya. Otomatis kalau garisnya sejajar dia tidak akan pernah bertemu, ya, tidak akan pernah bertemu, tidak akan pernah berpotongan. Ya, maka kalau misalkan kita punya dua persamaan, kemudian kita gambarkan garisnya, ternyata kedua garis tersebut saling sejajar, maka sistem persamaan linear tersebut tidak mempunyai solusi. Gitu ya. Ini ya contohnya. Contohnya seperti ini. Misal kita punya persamaan X min Y sama dengan 0, 2X min 2Y sama dengan 2. Ketika digambarkan, ini adalah persamaan yang X min Y sama dengan 0. Di sini ditulis Y sama dengan X karena ya X min Y sama dengan 0 itu kan kalau dipindah ruas sama dengan X sama dengan Y gini ya. Y min Y-nya pindah ke kanan sama saja. Ini itu ini dibagi 2 semua ya. Kalau dibagi 2 jadi kita punya X min Y sama dengan 1. Atau kalau kita pindah ruas Y sama dengan X min 1. Nah, ini hanya untuk mempermudah saja. Kalau tidak kalian rubah dalam bentuk seperti ini tidak masalah, tidak masalah. Yang penting kalian bisa membuat persamaannya, menggambarkan garisnya.
dengan cara plotting titik, ya, paling tidak minimal 2 titik saja. Kemudian tinggal dihubungkan garis. Ya, terlihat bahwa 2 garis tersebut sejajar. Kalau sejajar, maka otomatis dia tidak mempunyai solusi. Sekarang kalau yang mempunyai solusi yang tak hingga banyaknya, itu adalah apabila garisnya itu berimpit, ya, berimpit. Gitu ya. Artinya kita punya X min Y sama dengan 0, itu garisnya ini. Ya. Kemudian persamaan 2X min 2Y sama dengan 0, itu juga ini garisnya, sama. Ya, sama. Mereka garisnya berimpit. Jadi kalau ini ya sudah ada keterangannya, berimpit. Jadi kalau dua persamaan yang kita punya itu setelah kita gambarkan dalam Kartesius itu garisnya berimpit, maka solusinya dikatakan mempunyai solusi tak hingga banyak. Ya, jadi ada 3 kemungkinan solusi ya. Solusi yang pertama itu adalah kalau mempunyai solusi yang tunggal. Artinya ketika kita gambarkan, kedua garis tersebut berpotongan hanya pada 1 titik saja. Yang kedua adalah ketika dikatakan tidak mempunyai solusi, berarti 2 garis yang kita gambarkan itu sejajar. Ya, maka dia sampai kapanpun tidak akan pernah berpotongan. Dan yang ketiga adalah kalau solusi tersebut dikatakan mempunyai solusi yang tak hingga banyaknya. Ya, itu artinya ketika kita gambarkan garis dari kedua persamaan yang kita punya, itu garisnya pasti berimpit. Ya, jadi sampai kapanpun dia akan terus berimpit, akan berpotongan terus di titik manapun. Ya, maka solusinya ada banyak ya. Di sini merupakan di sini merupakan solusi karena kan berpotongan ya. Di sini merupakan solusi, di sini solusi, di sini solusi, di mana-mana merupakan solusi ya karena di mana-mana dia berpotongan. Jadi solusinya ada sangat banyak, maka dikatakan tak hingga solusinya. Seperti itu ya. Nah, sekarang baru sekarang kita menyelesaikan menyelesaikan sistem persamaan linear dengan teknik OBE. Dengan menggunakan OBE. Langkah pertama, ya. Langkah pertama, kita seperti tadi di awal sudah saya jelaskan ya, kita buat sistem persamaan linear yang kita punya ini, kita buat dalam bentuk matriks. Ya, sebetulnya matriksnya tadi kan seperti ini ya, 3, min 1, 1, 3. Kemudian ini berarti X, Y, gitu ya, di awal tadi. Kemudian sama dengan hasilnya 5, 5. Nah, untuk memulai OBE, ya, langkah yang kita tuliskan ya, langkah pertamanya adalah membentuk matriks ya, matriks seperti ini. Susunannya sama ya, 3 min 1 seperti ini ya. 3 min 1, 1, 3, kemudian kita berikan garis, kemudian di sini adalah solusinya. Ini, 5, 5. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang harus kita lakukan adalah meng-OBE ya, meng-OBE matriks yang kita punya sedemikian sehingga matriks yang sebelah kiri itu menjadi matriks identitas. Mirip-mirip seperti menentukan inverse ya. Kalau inverse itu kan kita harus membuat ini matriks yang sebelah kiri menjadi matriks identitas sehingga matriks yang sebelah kanannya nanti menjadi inverse-nya gitu ya. Kalau menentukan SPL ya seperti ini sama, kita OBE sedemikian sehingga matriks yang sebelah kiri menjadi matriks identitas, kemudian yang sebelah kanannya ini adalah solusinya. Seperti itu.
Jadi langkah pertama ya, berarti kita buat ini menjadi 1. Ya, karena ini bawahnya sudah 1, jadi tinggal kita tukar saja. Jadi B1 ditukar dengan B2. Ya. 135, 3 min 1, 5. Sudah 1 langkah berikutnya buat bawahnya menjadi 0. Ya. Dengan cara ini berarti B2 min 3B1. Gitu ya. Baris satunya tetap 135, baris keduanya dikurangi 3 kali baris pertama. Jadi ini dikurangi 3 kali ini 0, ini dikurangi 3 kali ini min 10, ini dikurangi 3 kali ini berarti min 10. Ya. Langkah berikutnya membuat ini menjadi 1. Berarti adalah B2 dibagi min 10. Atau ini bisa juga ditulis menjadi min 1/10 dikali dengan B2. Ya, seperti itu juga boleh. Artinya ini semua dibagi dengan min 10. Baris pertamanya tetap 135, baris keduanya masing-masing dibagi dengan min 10. Ini dibagi min 10 menjadi 0, ini dibagi min 10, 1, ini dibagi min 10, 1. Kalau sudah rubah ini menjadi 0, berarti apa? B1 min 3B2. Ya. Baris terakhirnya tetap 011. Baris pertamanya dikurangi 3 kali baris kedua. Ini min 3 kali ini tetap. Ini min 3 kali ini tetap. Ini min 3 kali ini 2. Sampai sini dulu ada pertanyaan, silakan. Ada satu hal yang pelajari Oke. Next ya. Nah, langkah berikutnya kita tuliskan matriks hasil OBE tadi menjadi perkalian matriksnya. Jadi ini kita kembali lagi ke tadi ya. Ini. Jadi kan terakhir hasil OBE kita adalah seperti ini ya. Saya hapus dulu deh. Saya hapus dulu. Nah, hasil OBE kita yang terakhir adalah seperti ini. Ini kita buat dalam bentuk seperti ini. Caranya adalah ya tulis saja dulu matriks yang pertama. Ya, saya taruh sini. Matriks yang kiri itu adalah 1001, kemudian letakkan di sebelahnya adalah variabelnya yaitu X dan Y. Kemudian sama dengan hasilnya 2, 1. Seperti itu ya. Berarti gini. Jadi itu kan tadi kalau misalkan dari bentuk seperti ini itu bisa ditulis menjadi seperti ini. Jadi kalian harus paham bagaimana cara merubahnya ya. 3 min 1, 1, 3, X, Y, 5, 5. Itu kalau kita ingin OBE, itu rubah dalam bentuk seperti ini. 3 min 1, 5, 1, 3, 5. Ya, hasilnya. Nah, ya kebalikannya ya, otomatis ini kalau kita rubah, ya menjadi seperti ini. 3 min 1, 1, 3, kemudian berikan variabelnya, yaitu X, Y, kemudian hasilnya. 5, 5. Artinya, kalau kita punya hasil OBE yang terakhir seperti ini ya, maka kita bisa rubah menjadi seperti ini. 1001, kemudian tuliskan variabelnya X, Y, kemudian tuliskan hasilnya, yaitu 2, 1. Sampai sini dulu deh. Ada yang masih bingung silahkan. Nah, kalau sudah, ini kan bentuk perkalian ya. Perkalian ya sudah kalikan saja. Ya, baris kali kolom, gitu kan? 1 kali X, X ditambah 0 kali Y kan 0 ya. Jadi saya tidak perlu tuliskan sama dengan ini.
Kemudian baris kedua, kalikan kolom ini. 0 kali X, 0 ditambah 1 kali Y, tetap Y. Sama dengan ini. Sudah diperoleh, ini adalah solusinya. Jadi X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah 1. Jadi kenapa kok kita harus OBE sedemikian sehingga dia membentuk matriks identitas? Itu karena kita nanti ketika mengalihkan, kita ingin memunculkan X sama dengan sesuatu dan Y sama dengan sesuatu. Seperti itu ya. Pertanyaan? Ini tadi yang saya, yang di atas, ini yang saya jelaskan tadi. Ya, jadi X-nya 2, itu Y-nya 1 ya. Ketika dikalikan, ya ini kali ini, sama dengan ini kali ini, sama dengan ini. Ini nanti diperoleh X-nya 2, Y-nya 1, seperti yang saya tuliskan di atas. Contoh ya. Ayo, siapa yang mau latihan? Salah satu saja ya. Jadi mau latihan. Nanti saya bantu kok kalau nggak bisa. Ayo, siapa? Ayo, salah satu saja. Kalau nggak ada yang mau ini mencoba, berarti nggak saya coba ya. Ini variabelnya lebih dari 2, ini variabelnya 3. Jadi kalian latihan sendiri. Nggak ada yang mau mencoba? Oke, berarti kalian coba sendiri ya. Sudah ada jawabnya di sini, berarti kalian pelajari sendiri contohnya. Oke. Ini perlu saya bahas yang B. Ya, yang B ini perlu untuk dibahas. Jadi yang B, ya, misalkan ada kasus di mana ketika kalian lakukan OBE, matriks yang pertama ini tidak bisa menjadi matriks identitas. Misalkan seperti itu. Ya. Kemudian kalian temukan bahwa baris terakhirnya adalah 0000. Ya, itu kan boleh saja ya. Boleh saja karena ini merupakan matriks matriks echelon baris. Ya, matriks echelon baris. Boleh saja kalau menemukan seperti ini dan dia tidak bisa dirubah menjadi matriks identitas, ya boleh saja ya. Ya, tinggal kita susun saja. Jadi 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, kemudian variabelnya, ya variabelnya tadi pada soalnya itu variabelnya adalah A, B, dan C. Kemudian hasilnya 150. Ya, kalau sudah kalian kalikan baris ini, berarti A plus C, gitu ya. A plus C sama dengan ini. Kemudian ini kalikan ini, berarti 0 kali A, 0, 1 kali B, B, 1 kali C, C. Jadi B plus C sama dengan ini. Yang terakhir, ya sudah, 0 sama dengan 0, berarti tidak perlu kita tulis. Nah, kita belum mendapatkan solusinya nih. Tidak bisa langsung mendapatkan A sama dengan berapa, B sama dengan berapa, C sama dengan berapa, tidak bisa. Ya. Jadi kalau menemukan baris yang isinya 000 seperti ini, ya, 000 seperti ini, maka nanti otomatis kalian perlu membuat parameter. Ya, parameter. Ya. Jadi bebas salah satu variabelnya harus kalian buat parameter.
Misalkan di sini yang digunakan adalah variabel C-nya. Jadi misalkan C sama dengan T. T itu suatu parameter. Ya, maksudnya kita kan tidak tahu C-nya itu berapa. Ya, jadi kita misalkan saja C-nya itu T. Seperti itu. Misalkan saja C-nya itu sama dengan T, suatu parameter. Suatu nilai yang kita tidak tahu berapa. Ya. Maka solusinya adalah C. C-nya itu kan adalah solusinya C-nya jelas sama dengan T, gitu ya. Karena sudah kita misalkan C-nya sama dengan T. Sekarang A-nya. A-nya apa? A-nya kan di sini adalah A plus C sama dengan 1. Gitu ya. Berarti kalau kita pindah ruas, A-nya sama dengan 1 min C. Sedangkan C-nya itu adalah T. Berarti A-nya adalah 1 min T. Sedangkan B-nya itu adalah 5 min C. Maka ini adalah 5 min T. Seperti itu ya. Nah, mudahnya sih kalian pilih parameter yang pilih variabel yang ingin kalian tulis sebagai parameter itu pilih variabel yang ada pada kedua persamaan. Jadi pada kedua persamaan yang kita peroleh ini kan sama-sama ada C-nya ya. Jadi yang kalian jadikan perimeter itu adalah variabel yang ada di kedua persamaan tersebut. Ya. Jadi tadi solusinya kita punya C sama dengan T, A sama dengan 1 min T, B sama dengan 5 min T. Ya. Solusinya ini. Tetapi kalau dalam secara matematisnya untuk menulis solusi, misalkan A sama dengan 1, B sama dengan 2, misalkan solusinya seperti itu. Itu bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini solusinya. A, B sama dengan 1, 2. Gitu ya. Ini itu berarti solusinya kita bisa tulis dalam bentuk A, B, C sama dengan A-nya adalah 1 min T, B-nya adalah 5 min T, C-nya adalah T. Nah, secara matematis, karena di sini sama-sama ada T-nya, maka harus kita rubah dalam bentuk T, perkalian terhadap T ditambah sesuatu. Ya. Mudahnya kalian lihat, ini koefisien dari T-nya berapa? Ini min 1, ini min 1, ini 1. Tinggal sisanya. 1, 5, ini 0. Ya, ini kan kalau kalian hitung, min 1 kali T, min T ditambah 1. Ya, min T ditambah 1. Ini kali ini min T ditambah 5. Ini min T tambah 5. Ini kali ini T ditambah 0 tetap T. Seperti itu. Pertanyaan silakan. Mahendra. Saya masih bingung yang kenapa bisa masih bingung ya? C sama dengan bentar, suaranya kecil. Gimana? Bingung yang mana, Mahendra? Yang A plus C dulu, Bu. Kenapa harus A plus C sama B plus C? Itu yang sama tuh yang sama ada 0 itu gimana? Oh, bukan. Ini dikalikan. Saya hapus. Ini diperoleh dari sini. Ini itu diperoleh dari ini. Kan tadi setelah kita OBE diperoleh ini ya hasil terakhir OBE-nya. Nah, ini dituliskan ulang dalam bentuk tadi ya. Jadi ini 101 tuliskan 011 011 000. Itu tuliskan matriks yang pertama. Kemudian sebelahnya tulis variabelnya yaitu A, B, C. Kemudian sama dengan, kemudian tuliskan hasilnya 150. Kalau sudah, ini kan bentuk perkalian ya, bentuk perkalian. Bagaimana cara mengalikan? Ya, cara mengalikan itu kan baris dikalikan kolom, gitu ya. Ini kalikan ini, berarti 1 kali A, 0 kali B,
0 tidak perlu saya tulis, ditambah ini kali ini C. A plus C sama dengan ini, 1. Kemudian ke baris bawahnya. Ya, ke baris bawahnya. Ini dikalikan dengan ini. Ya. 0 kali A, 0, tidak saya teruskan, 1 kali B, B, ditambah 1 kali C, C, sama dengan 5. Ya. Oh iya, baik, Bu. Sudah paham, Bu. Oke. Makasih, Bu. Kalau ini 0 ya. Sama-sama. Yang lainnya. Dan ini sebetulnya matriks kali matriks ya. Seperti ini ya. Aslinya. Gitu ya. Tetapi ini sama dengan yang 1 gitu. Ya, jadi menuliskannya itu bisa macam-macam ya. Seperti ini. Kan matriks kali matriks jadi matriks sama dengan ini mungkin 0 ini 0 gitu ya. Nah, ini artinya sama saja dengan A plus C sama dengan 1, B plus C sama dengan 5. Pertanyaan lagi silakan. Nah, kalau yang contoh yang A tadi itu nanti akan mempunyai solusi tunggal. Caranya kalian bisa pelajari sendiri ya. Yang B tadi itu adalah solusi banyak ya. Kalau yang B itu contoh yang dia mempunyai solusi banyak, di mana solusinya tergantung dengan nilai T-nya ini berapa. Ya. Kalau misalkan T-nya 0, berarti nanti A-nya 1, B-nya 5. Gitu ya. Kalau T-nya 1, berarti A-nya 0, B-nya 5 minus 1, 4. Gitu ya. Ya, jadi tergantung nilai dari C-nya ini berapa, tergantung dari T-nya berapa. Sehingga solusinya ada banyak. Ya, solusinya ada banyak. Bergantung pada nilai T-nya itu berapa. Jadi nilai dari A dan B itu bergantung pada nilai C. Bergantung pada nilai T-nya itu berapa nilainya. Ya. Kalau yang bagian A tadi contoh yang solusinya tunggal, itu bisa kalian pelajari sendiri. Ini contoh. Yang B ini contoh untuk yang solusinya banyak. Ya. Kalau yang solusinya banyak, itu biasanya solusinya dalam bentuk parameter seperti ini. Yang terakhir itu adalah kalau tidak mempunyai solusi. Ya. Contoh tidak mempunyai solusi seperti ini. Jadi misalkan setelah kalian OBE, ya kalian buat 100 gitu ya. Ternyata yang sebelah kiri tidak bisa menjadi matriks identitas, tetapi bisanya 000 seperti ini. Ya, nggak masalah ya, tidak masalah. Nah, caranya seperti tadi ya, tuliskan dulu matriks yang pertama, 101, 011, 000, tuliskan variabelnya A, B, C, kemudian tuliskan hasilnya 151. Kalau sudah, kan kalian kalikan ya, seperti tadi, baris dengan kolom kalikan. 1 kali A, gitu ya. 0 kali B, 0, 1 kali C, C, berarti A plus C. Baris kedua, ya, 0 kali A, 0, 1 kali B, B, 1 kali C, C, B plus C. Ini 0 ya. Sama dengan 151. Nah, ini artinya apa? Ini kan artinya A plus C. Ya, ini sama dengan ini, sama dengan 1. B plus C sama dengan 5. 0 sama dengan 1. Nah, kalian lihat 0 sama dengan 1. 0 kan tidak sama dengan 1 ya. 0 kan tidak sama dengan 1. Artinya kalau kalian nanti menemukan yang seperti ini, maka solusinya adalah ini, tidak memiliki solusi. Jadi kesimpulannya, kalau solusi tunggal itu nanti ketika di OBE itu matriks yang sebelah kiri di sininya
matriks sebelah kiri, di sininya itu bisa menjadi matriks identitas, kemudian bisa disolusikan, ya, bisa dicari solusi seperti tadi, itu untuk yang solusi tunggal. Kemudian kalau sosi yang tak hingga banyaknya, itu nanti ketika kalian OBE, itu garis terakhirnya akan menjadi 0, 0, 0, gitu ya. Kemudian di sininya bukan 0, gitu. Misalkan 1 atau 5, 10, 7, dan lain-lain. Pokoknya bukan 0. Ya, tentu tergantung ukuran matriksnya berapa ya. Kalau ukuran matriksnya 5, misalkan ya, di sini 0, 0, 0, 0, di sini 0, coba. Sudah jelas ya, kalau ada baris seperti ini, maka kesimpulannya dia tidak memiliki solusi. Tidak memiliki solusi. Kalau memiliki solusi banyak, ini yang tidak memiliki solusi ya, tidak punya solusi. Ini tidak punya solusi. Kalau yang punya solusi banyak, itu nanti baris terakhirnya 0, 0, 0 semua. Ya, tergantung ukuran matriksnya. Pertanyaan. Seperti ini ya, bentuknya Nah, ini ya, yang solusinya tak hingga banyak. Oke, ada baris 0, 0, 0 semua. Kalau yang tidak ada solusi, itu yang seperti ini. Di sebelah kiri garis 0, 0, 0, sebelah kanan garisnya bukan 0. Ini kalian pelajarin sendiri ya, berarti sudah ada solusinya di situ, tinggal kalian lihat. Ya, tentukan A sehingga SPL tersebut mempunyai solusi tunggal. Oh, sepertinya perlu saya jelaskan. Oke. Saya jelaskan lagi ya. Oke. Jadi kita punya suatu persamaan, sistem persamaan linear seperti ini. Kemudian ditanya, tentukan A sehingga SPL di atas yang pertama mempunyai solusi tunggal, yang kedua tidak mempunyai solusi, yang ketiga solusinya tak terhingga. Jadi tidak mempunyai solusi yang tak hingga banyak. Ya. Langkah pertama ya kalian tuliskan dulu dalam bentuk matriks gitu ya. Ini kan variabelnya x, y, z ya. X, y, z, x, y, z, x, y, z. Ya. Berarti nanti kalian matriks yang harus kalian OBE berarti adalah isinya di sini adalah 3, 2, min 3. Nah, sebentar, kurang lebar. 3, ya. Kemudian 2, kemudian min 3, kemudian berikan garis, hasilnya 4. Lanjut bawahnya jadi apa ini? Yang berikutnya, garis berikutnya? 3, terus? Min 1. Oke, min 1, kemudian? 5. 5, terus? 2. Yang terakhir? 4. 4, 1, terus? A kuadrat min. Ya, A kuadrat min 14. Di sini adalah A plus 2. Gitu ya. Berarti ini yang perlu kalian lakukan OBE. Ya. Yang pertama, ya ini ya tadi matriks yang kita tuliskan seperti ini. Kemudian di OBE ya langkah pertama sama persis ya. Ini sudah 1, berarti langkah berikutnya adalah kalian membuat 00 di bawahnya. Ya, menjadi 00. Ya nanti kalian bisa pikirkan sendiri ya langkahnya, operasinya apa ya. Kemudian ini yang sudah dibuat 00, kemudian ini harus dibuat 1 gitu ya. Ya, tidak perlu, nggak apa-apa sih. Ini nggak perlu 1, tidak masalah. Tapi kalau mau 1 juga boleh. Maksudnya di sini adalah yang penting, tapi enaknya ya, ikutin langkahnya aja. Ini dibuat 1 saja. Ya. Ini buat 1 dulu.
kemudian setelah ini buat 1, tapi kalau di sini tidak dibuat 1, ya, karena ya nggak masalah ya, karena ini bisa langsung dibuat 0, si ini bisa langsung dibuat 0. Ya, jadi dia langsung dijumlahkan saja baris ketiganya. Jadi tujuannya di sini dia membuat matriks segitiga. Ya, membuat matriks segitiga. 3 atas. Gitu, atau bawah juga boleh. Ya, jadi min 7-nya ini dia tidak rubah menjadi 1. Tapi kalau kalian rubah dulu menjadi 1, boleh-boleh saja ya. Tapi ya enaknya mah tinggal dioperasikan saja kan baris 3 dengan baris kedua tinggal dikurangkan sehingga hasilnya 0 dan otomatis sudah menjadi matriks segitiga. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini ya, kita pandang baris yang paling terakhir, gitu ya. Baris paling terakhir. Kalau yang bagian A tadi mintanya mempunyai solusi tunggal, gitu ya. Agar dia mempunyai solusi tunggal, artinya tadi kan si A kuadrat min 16 ini berarti nggak boleh sama dengan 0, tidak boleh sama dengan 0. Gitu ya. Kenapa kok tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau A kuadrat min 16 ini sama dengan 0, maka dia antara kedua kemungkinan. Dia tidak mempunyai solusi atau mempunyai solusi banyak. Ya. Jadi A kuadrat min 16 di sini tidak boleh sama dengan 0. Ya. Nah, kalau A kuadrat min 16 ini tidak boleh sama dengan 0, artinya apa? Artinya kan seperti di kalkulus waktu itu ya, cara menyelesaikan sistem persamaan ini adalah ini difaktorkan A plus 4, A min 4 itu ya, tidak boleh sama dengan 0. Berarti ini A tidak boleh sama dengan 4 dan A tidak boleh sama dengan ini tidak boleh sama dengan min 4, A tidak boleh sama dengan 4. Ya. Jadi jawabannya agar SPL mempunyai solusi tunggal, maka A-nya tidak boleh sama dengan plus minus 4. Pertanyaan dulu. Oke. Sekarang pertanyaan saya. Tadi saya sudah katakan yang B itu pertanyaannya adalah apa tadi yang B? B itu tidak mempunyai solusi. Masih ingat tadi saya katakan kalau dia tidak mempunyai solusi itu nanti hasil OBE di baris terakhirnya bagaimana bentuknya? Ada ingat tidak punya solusi itu kalau baris terakhirnya bagaimana tadi? Hei. Apa tadi? 0, 0, 0 Oke. sama bukan. Oh ya, betul ya. 0, 0, 0 dan bukan 0 ya. Ini yang B ya, tidak punya solusi. Ya, berarti A kuadrat min 16-nya harus sama dengan apa tadi? Ring 0, 0 dan A min 4-nya bukan 0. bukan 0. Seperti ini ya. Berarti ini yang ini kita faktorkan A plus 4 kali A min 4 sama dengan 0. A min 4 ini sama dengan 0 tetap ya. Atau kita rubah. Ini nanti saja ya. Yang kiri dulu kita selesaikan. Kalau A sama dengan A plus 4 kali A min 4 sama dengan 0, artinya A sama dengan min 4 atau A sama dengan 4. Ya. Kemudian yang ini solusinya A tidak boleh sama dengan min 4-nya pindah ke kanan jadi 4. Ya. Artinya karena ini dan gitu ya, artinya harus memenuhi kedua persamaan. Harus memenuhi ini dan harus memenuhi ini. Jadi kesimpulannya A-nya adalah
A-nya min 4 atau A-nya 4. Dan A-nya tidak boleh sama dengan 4. Berarti A-nya berapa? 4. Min 4. Ya. Kan nggak boleh 4 ya, berarti ini tidak boleh. Artinya A sama dengan min 4. Ini kalau tidak punya solusi. Pertanyaan. Sekarang yang C kalau punya banyak solusi. Punya tak hingga banyak solusi. Ya, kalau punya tak hingga banyak solusi. Tak hingga banyak solusi. Bagaimana ciri-cirinya kalau punya tak hingga banyak solusi, baris terakhirnya bagaimana? Ya, 0 semua. Artinya A kuadrat min 16 sama dengan berapa? 0 dan A min 4 sama dengan 0. Oke, ini berarti kita faktorkan A plus 4. A min 4 sama dengan 0. Jadi A-nya sama dengan min 4. Atau A sama dengan 4. Dan gitu ya, ini solusinya A sama dengan 4. Ya, tinggal kita pindah ruas saja ya. Ini min 4-nya pindah ke kanan jadi 4. Jadi, agar memenuhi ini dan ini, maka kesimpulannya A-nya sama dengan 4. 4 atau ya tetap ada min bentar. A min 4 atau A sama dengan 4 dan A-nya sama dengan 4 ya. Oke, betul. Jadi jawabannya A sama dengan 4. Pertanyaan. Dan ya, kalau dan itu harus memenuhi keduanya. Oke. Teknik yang kedua. Teknik yang kedua adalah menentukan solusi SPL dengan menggunakan matriks inverse. Ya, matriks inverse. Perhatikan ya. Perhatikan. Tadi untuk menyelesaikan suatu persamaan itu biasanya kita bentuk dalam bentuk matriks dulu ya. Kita tulis dalam bentuk matriks dulu, koefisien-koefisiennya, kemudian kita susun variabelnya, kemudian ini adalah hasilnya. Seperti itu ya. Nah, misalkan ini adalah kita katakan matriks A. Ini adalah matriks X gitu. Ini adalah matriks B misalnya. Jadi A kali X sama dengan B. Kemudian kita kalikan setiap ruas kiri dan ruas kanan dengan A inverse. Ya. Hati-hati, kalau mengalihkan suatu matriks itu letaknya harus sama. Jadi kalau kalian kalikan A inverse-nya ini di depan, di sini, ini juga harus di depan. Ya. Oke. A inverse kali A ini adalah identitas ataupun ya, identitas atau satu. Jadi tidak, kalau kita kalikan dengan X pasti ya X. Jadi ini yang tidak perlu kita tuliskan di sini. Sehingga kita peroleh solusinya X itu adalah A inverse dikalikan dengan B. Jadi kalau ingin mencari solusi dengan cara matriks inverse, tinggal kalian cari saja inverse-nya itu berapa, kemudian kalian kalikan dengan hasilnya. Ya. Namun perlu diingat bahwa suatu matriks A mempunyai inverse jika dan hanya jika determinannya tidak sama dengan 0. Ini syarat ketika SMA ya. Ketika SMA untuk mencari inverse itu kan ada rumusnya 1 per determinan A gitu ya. Kali apa gitu kan. Nah, ini kan tidak boleh sama dengan 0 karena penyebut itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Ini perlu diingat-ingat saja dulu. Ya, ini perlu diingat-ingat ya. Bahwa suatu matriks itu mempunyai inverse
syaratnya determinannya itu tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau determinannya 0, dia tidak akan mempunyai inverse. Artinya dia nanti tidak akan punya solusi. Contohnya. Nah, ini diminta untuk menentukan solusi dari SPL berikut. Cek dulu determinannya. Ya, mudahnya ini karena ini ukurannya 3x3, kalian bisa pakai bebas ekspansi kofaktor, bisa ya. Ekspansi kofaktor kan lumayan mudah ya. Yang agak susah kalau pakai OBE ya. Yang agak mudah, atau kalau enggak hasil kali elementer saja lebih mudah ya. Hasil kali elementer. Itu yang kalian tuliskan lagi kolom ke-1 dan kolom ke-2 di sebelahnya. Kemudian dikali-kali, terus dikurangi dengan kali-kali yang ke sana. Gitu ya. Jadi ke sini ditambah, terus ke sini dikurangi. Boleh pakai apa saja bebas. Kalau mau pakai OBE juga boleh saja. Ketika kalian tarik, ini hasil determinannya adalah 1. 1 itu kan bukan 0. Jadi dia pasti punya inverse. Ya. Dan inverse-nya ini adalah inverse-nya. Kalian cari inverse-nya menggunakan nanti dicek lagi di materi pertemuan ke-1 ya kayaknya. Ya, jadi mencari inverse menggunakan OP. Nanti diperoleh inverse-nya adalah ini. Min 1, 2, 1, min 1, 1, 1, 2, min 2, min 1. Nah, sehingga nanti hasilnya atau solusinya itu adalah perkalian dari inverse-nya dengan hasilnya. Jadi misal disuruh menyelesaikan sistem persamaan ini, berarti cara mencari solusinya adalah ya bentuk matriks A ini dulu ya. Ini kan matriks A-nya ini, cari inverse-nya ya. Kemudian kalikan inverse-nya dengan matriks ini. 4 min 1 7. Ya. Jadi ini dikali 4 min 1 7. Dioleh ini hasilnya, maka dari sini matriks A, B, C sama dengan matriks 1, 2, 3. Ini cara membacanya adalah A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3. Ya, jadi langkahnya adalah cari inverse-nya dulu, kemudian kalikan dengan hasilnya. Pertanyaan silakan. Terakhir adalah dengan menggunakan aturan Cramer. Jadi seperti biasa, tuliskan dulu dalam bentuk seperti ini. Ya. Ini adalah konstantannya, ya, koefisiennya. Kemudian di sini variabelnya, di sini adalah hasilnya. Seperti biasa. Ya. Langkah pertama, hitung determinan A dulu. Ya, jadi matriks ini ya. Hitung determinannya dulu, bebas. Menggunakan apa saja bebas, karena sudah diberikan beberapa teknik perhitungan. Ya. Teknik apa saja boleh. Kemudian, di mana kolom ke ini diganti. Ya, A2 itu berarti ya kolom kedua ya, ini kolom kedua. Ini kita hapus, kita buang, kita isikan dengan ini. Ini. Ya. Kalau sudah, hitung determinan dari A, I. Ya, jadi hitung determinan dari matriks ini. Ya, matriks yang entry dari kolom ke I-nya sudah dirubah dengan B. Ya, hitung determinannya.
Kalau sudah, solusi untuk peubah ke X, peubah itu maksudnya adalah variabel. Jadi nilainya adalah determinan A dibagi determinan A. Jadi misalkan seperti ini. Ini ada 3 variabel ya. Variabel A, variabel C, dan variabel A, variabel B, dan variabel C. Ya, misalkan ini kita anggap sebagai peubah ke 1 gitu. Ini peubah kedua, misalkan ini adalah peubah ke-3. Jadi kalau saya ingin mencari nilai dari A, ya, atau di sini sebagai X1, itu berarti nilainya adalah determinan dari A1 dibagi determinan dari A. Ya, sedangkan kalau B itu kan X2 ya, berarti determinan dari A2 dibagi determinan A. Itu. Kalau variabel C berarti ini X3, berarti ini adalah determinan A3 per determinan A. Determinan A kan ya tinggal ditulis matriksnya saja ya, cari matriksnya. Ini kan A-nya 1 ya, tulis 1. B-nya 0, C-nya 1. Persamaan yang kedua, A-nya 1, ya. B-nya min 1, C-nya tidak ada, berarti C-nya 0. Persamaan ketiga, A-nya tidak ada, berarti A-nya 0. B-nya ini 2, C-nya 1. Ya, cari dulu determinannya berapa. Setelah dicari, hasilnya adalah 1. Kemudian, kan kita perlu, kalau solusi berarti kita perlu mencari semua ya. Perlu kita cari nilai A-nya, perlu kita cari nilai B-nya, perlu kita cari nilai C-nya juga. Ya, kita cari yang A dulu. Ya. A ini berarti determinan dari A1 per determinan A. Ya. Cari dulu ya determinan dari A1. A1 dulu. A1 berarti isinya apa? Yuk. Ada yang bisa? Isinya apa A1? A1 itu berarti matriks A, tetapi kolom ke-1-nya diganti dengan B. B itu kan solusinya. Jadi apa ini? 4. Ke bawah. Min 1. Terus di sini apa? 0. 0. Ke bawah. Min 1. 1. 2. 2. Ya. Sebelah kanan buka. 1. 0. 1. Terima kasih. Ya, jadi A1 seperti itu ya. Jadi A1 itu adalah matriks A ini, tetapi kolom pertamanya kita gantikan dengan B. Kemudian nanti kalian cari determinannya ini, ya, cari determinannya, diperoleh berapa, kemudian dibagi dengan determinan A, bagi dengan 1. Itu adalah solusi dari A. Ya. Solusi dari B, determinan dari A2. A2 berarti determinan A2 dibagi determinan A ya, ini determinan A. A2 kan berarti nanti kolom keduanya diganti dengan B. B-nya itu kan 4, minus 1, 7. Kolom ke-1 dan keduanya tetap. 1, 1, 0, 1, 0, 1. Dan seterusnya. Ya. Pertanyaan, silakan. Ini dia menggunakan ekspansi kofaktor di sini. Tentu untuk mencari determinan ini bebas ya, bebas. Tetapi di sini dia menggunakan ekspansi kofaktor. Ya, kalau ini dia mencari solusi dari B-nya saja. Tentu nanti pasti saya akan tanya semua solusinya. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Oke.
Kalau ditanya salah satu saja ya, cari salah satu saja. Contohnya ini hanya diminta B-nya saja, berarti adalah kita tentukan peubah keduanya. Ya tadi kan ini karena ini adalah A2 gitu ya, atau di sini dia dikatakan AB boleh saja. Itu B-nya di bawahnya ya, karena ini variabelnya B gitu, atau kalian tulis A2 juga boleh. Ini diperoleh determinannya adalah 2. Jadi tadi B itu kan hasilnya nilainya adalah determinan dari A2 per determinan dari A gitu. Determinan A2-nya diperoleh nilainya 2, dibagi determinan A di halaman sebelumnya tadi diperoleh 1. Jadi hasilnya adalah 2. Ini kalau diminta untuk menentukan solusi dari A-nya sama ya. Jadi determinan dari A1, determinan dari A1 atau AA gitu ya. Atau boleh juga ditulis dengan A, boleh ya. Dibagi dengan determinan A. Dibagi determinan A. Berarti 1 ya. 1 per ini kan 1 per tadi determinan A-nya adalah 1. Jadi 1 bagi 1 sama dengan 1. Selesai. Ada pertanyaan? Mahendra. Ada pertanyaan Mahendra? Ekspansi kofaktor yang slide sebelumnya itu Bu, mau nanya. Oke. Ya. Benar. Saya hapus. Bisa hapus ini. Ya, yang ini Bu. Di sini kofaktor. wajib. Gimana? Di sini nggak wajib yang dikali min 1 pangkat baris kali baris tambah kolom tuh nggak wajib berarti Bu ya? Bukan nggak wajib. Dia itu sudah dikalikan dengan min 1 pangkat, tetapi tidak dituliskan di situ. Ya. Ya. Masih ingat tapi ya ekspansi kofaktor. Kalau ini dikali min 1. Iya, kalau ini dia menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris atau kolom keberapa? Sepanjang baris 1. Ya, baris 1 ya. Baris 1. Berarti kan rumusnya apa? Sepanjang baris 1. Ini kan berarti A11 kali apa? C11 ini ya. Tambah A12 gitu. C12 ditambah A13 C13. Berarti ini kan 1 dikali C11 berarti adalah min 1 pangkat 1 tambah 1 dikali determinan dari hilangkan baris ke-1 dan kolom ke-1. Min 1, 0, 7, 1. Ditambah A12 ini. Dikali min 1 pangkat 1 plus 2. Kemudian dikalikan hilangkan baris pertama kolom kedua. 1, 0, 0, 1 ya. Ditambah lagi A13 itu ini. 1 kali min 1 pangkat 1 tambah 3 itu dikali determinan hilangkan baris ke-1 kolom ketiga 1 min 1 0 7 itu ya sama ya min 1 pangkat 2 jadi tetap 1 jadi ini positif min 1 pangkat 3 itu berarti min 1 berarti ini 4-nya kali min 1 jadi min 4 ya. Yang ini min 1 pangkat 4 itu kan berarti tetap 1 ya. Jadi ini positif. Gitu ya. Sebetulnya dia sudah dikalikan min 1 pangkat tetapi tidak dituliskan di situ langsung. Pertanyaan lagi yang lain? Ya. Oke. Nanti diulang-ulang lagi ya.
PR-nya belum saya koreksi ya. Jadi tadi tidak saya tunjuk untuk mempresentasikan jawaban minggu depan saja. Ada PR lagi ya. PR lagi, tapi tidak banyak ya. Mungkin yang PR 2 kemarin sedikit agak banyak ya, agak banyak sedikit. Kalau yang sekarang tidak terlalu banyak PR-nya. Sangat sedikit. Nanti minggu depannya lagi sudah tidak PR lagi. Ya. Jadi biar ada istirahatnya. Yang ini dulu. Ya, tugas 3-nya. Ya, yang kelompok 1 latihan yang tadi nomor 3 dengan aturan Cramer. Ya, jadi menentukan ya, diketahui A-nya ini, X-nya ini, B-nya ini, cari solusinya tetapi dengan aturan dengan Cramer. Kemudian yang kelompok 2 soal yang sama tetapi menggunakan OBE, ya, menggunakan OBE mungkin yang agak sedikit lebih susah ya. Yang kelompok 3 menggunakan inverse matrix. Ya. Nomor 4 sama kelompok 4 maksudnya sama seperti kelompok 2 ya, menggunakan OBE. Kelompok 5 nomor 2. Nomor 2 itu ini, tentukan solusi SPL ini. Ya, ini berarti ada 4 variabel ya, P, Q, R, dan S. Ada 4 variabel. Berarti nanti matriksnya 4 kali 4. Kelompok 5 ya. Ini kelompok 6 nomor 1. Nomor 1 itu tentukan SPL juga. Gampang ya, tapi gampang. Maksudnya ini ada 2. Oh, oke, sama-sama. Ya, oke, enggak gampang-gampang banget. Oke. Nomor 1 ya. Kemudian kelompok 7 sama seperti kelompok 5. Nomor 2, kelompok 8 sama seperti kelompok 6. Ya, nomor 1. Untuk kelompok 5 dan untuk kelompok 5, 6, 7, 8 ini bebas pilih salah satu teknik yang kalian rasa mudah ya. Tapi usahakan untuk kelompok 5 dan kelompok 7 karena soalnya sama, gunakan teknik yang berbeda. Ya, gunakan teknik yang berbeda. Ya, kalian pilih sendiri atau saya tentukan ya. Kalau kelompok 6 dan 8 nggak masalah, sama nggak masalah. 5 dan 7 ini yang tekniknya berbeda ya. Oke. Yang kelompok 5 ini menggunakan aturan Cramer, kelompok 7 menggunakan inverse matrix ya. Saya edit dulu. Ya, tidak. Kan lebih mudah ya, hanya satu soal saja. Ya, ini menggunakan dengan cara aturan Cramer ya. Aturan Cramer yang kelompok 7 ini dengan cara matrix inverse. Ya, pertanyaan silakan. Oke. Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Absennya itu. Absennya ini. Sekalian saya tutup. Sekalian kalian absen ya. Yang sudah berhasil boleh langsung live. Saya tutup. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.